الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada hari ini yaitu hari Jumat tanggal 23 Desember bertepatan dengan bulan Islam kita yaitu tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengajak kepada diri khatib khususnya umumnya pada jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, meningkatkan keimanan dengan ilmu, dengan amalan-amalan sunnah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Khatib ingin memberikan satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini yang akan menentukan kita nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hisab yang mudah, yaitu kewajiban melaksanakan bahkan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kewajiban melaksanakan sholat, terkhusus sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Surah Al-Baqarah, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah, maka dirikan, tegakkan salat. Maksud aqimus shalah artinya bukan hanya sekedar melaksanakan salat, tetapi mendirikan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah ketika berangkat ke masjid, ternyata ada doa-doa yang istimewa sebelum kita melaksanakan atau menuju ke dalam masjid Allah Azza wa Jalla. Ya. Doa yang luar biasa. Ya. Doa pertama kali ucapkan Bismillah, la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ja'alni nuran. Apa doanya? Artinya bahwa ya Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berangkatkan kaki ini, berikan dalam langkah ini cahaya dari sebelah kanan kami, dari sebelah kiri kami, dari atas kepala kami, dari bawah kami, dan jadikan kami orang-orang yang selalu berikan cahaya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah salah satu aqimus shalah. Terlebih-lebih ada ketika masuk ke masjid, kita patut mengucapkan
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ternyata itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika ingin masuk masjid. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan. Jadi tujuan kita itu ketika ingin masuk masjid ini mendapatkan keberkahan ketika pulang itu, bukan mendapatkan laknat Allah. Bahkan mirisnya kebanyakan dari kalangan manusia datang ke masjid malah mendapatkan laknat dan murka Allah. Kenapa? Karena tidak menerapkan adab-adab ketika masuk ke masjid. Kemudian yang kedua, ketika masuk masjid maka sholat yang rakaat ini, sholat dua rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tajlis qabla shulur rakaataini. Dalam riwayat lain qabla tajlisan. Jadi sebelum masuk masjid maka biasakan sunnah dua rakaat. Entah itu sholat sunnahnya tahiyatul masjid, entah itu sholat sunnah ketika kita selesai wudu. Yang terpenting Rasulullah menganjurkan, apalagi terpenting ketika di hari-hari Jumat, jangan tertinggal sholat dua rakaat walaupun penting sudah masuk mimbar, maka laksanakan sholat dua rakaat itu. Kenapa? Rasulullah yang memerintahkan kita. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu." Jadi ketika apa yang diwasiatkan atau diperintahkan kepada kalian maka laksanakan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Sebetulnya mudah agama ini, tinggal kita laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang tidak diperintahkan atau yang dilarang. Cuma memang konsekuensinya apa? Memang para syaitan, para ahli iblis itu tidak ridho kita mendapatkan kemaksiatan itu, mendapat pahala itu. Bahkan iblis itu meminta umur panjang kepada Allah sampai hari kiamat dipanjang umurnya apa? Tujuannya hanya untuk menyesatkan Bani Adam. Nabi Adam sudah disesatkan, umat-umatnya pun disesatkan. Bahkan kebanyakan para nabi dibunuh pun gara-gara iblis. Salah satu kisah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Itu bapak dan anak dibunuh gara-gara bisikan raja-raja yang tujuannya kenapa? Kalau nabi ini dibiarkan hidup maka tauhid akan berdiri di muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Tidaklah kami turunkan kepada kalian seorang nabi, pada setiap kaum itu nabi, untuk memberikan ketauhidan, bahwa saya mengatakan tidak ada ilah selain Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, sampaikan itu, dan jauhilah taghut. Mungkin hari ini kenapa kualitas sholat kita, kadang doa kita tidak diijabah oleh Allah padahal jumlahnya banyak. Ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya doa seorang ulama atau 40 orang itu, seorang asatidzah atau yang lainnya itu akan dikabul oleh Allah. Tapi melihat muamalahnya atau melihat bagaimana tauhidnya rusak, maka amalan-amalannya itu pun akan hilang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asyraf la yahbatanna 'amalu fala takunanna minal khasirin. Bahwa siapa orang-orang yang melakukan suatu kesyirikan maka amalan-amalan yang lain hilang, termasuk pahala hajinya, pahala umrohnya, walaupun umrohnya berkali-kali, pahala-pahala wajib kita gugur di mata Allah hilang gara-gara satu keyakinan kesyirikan kita masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya itu klinik-klinik, yang sifatnya itu khurafat, tahayul, apalagi dari segi akidah. Misalnya perkara bid'ah, masih meyakini ada kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah masih membenarkan, apalagi ada sekarang orang yang masih mengatakan Syiah bagian dari agama ini. Na'udzubillah. Padahal semua sepakat, Imam Ahmad yang sepakat bahwa Syiah itu zindik. Zindik itu artinya apa? Biarnya nafik, nifak. Bahkan Imam Asy'ari mengatakan
Nifaknya mereka itu seperti ibaratkan binatang yang buah, binatang yang lebih besar daripada tikus, tapi punya dua lubang. Kadang ke sini ngomongnya A, ke sini ngomongnya B, ke sana ngomongnya C, ke sini ngomongnya D. Nah, sifat mereka itulah tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah ibadah. Mereka selalu melakukan, nggak jelas bagaimana arahnya. Tapi ada orang-orang yang makanya kita harus belajar bahwasanya ada firqah dhalalah, ada firqah najiyah. Kita harus mengkaji siapa saja firqah yang najiyah, yang lurus, firqah yang diterima, dan firqah yang dhalalah siapa saja. Kita harus mengetahui hal ini karena itu perkara wajib. Semua mengklaim ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah yang mana? Ahlu sunnah versi Rasulullah bukan, ahlu sunnah versi sahabat bukan. Jangan-jangan ahlu sunnah versi hanya dengan satu orang ulama saja. Tapi ternyata apa? Ulama tersebut tidak diakui keilmuannya. Bahasa Arabnya jago, tafsirnya hebat, tapi akidahnya menyimpang. Nah, ini kita harus belajar dari segi ibadah. Kita ingin mendirikan sholat aqimus shalah. Nah, selesai ketika sholat 2 rakaat, maka saf-safnya rapikan. Sufu fakun, fa'inna tasbiyata sufufi min tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan barisannya. Bahkan kata Nabi tusaddul khalal, jangan ada sampai celah, kasih iblis. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, iblis itu langsung ngomong udkur kada, udkur kada, udkur kada. Ingat ini, ingat ini. Makanya kebanyakan dari kita mungkin para jamaah sekalian, ketika takbir saja sudah ingat sana. Ingat masalah ini, ingat segala macam masalah perkara dunia. Kenapa? Karena sifat iblis tadi syaitan mengajarkan kepada manusia agar terus mengikuti mereka. Dari takbirnya pun kita sudah ukurkan kalau bukan ingat ini, ingat itu. Makanya biar kualitas ibadah kita betul-betul diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Allah, yang mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan sampai sunnah itu ditinggalkan. Makanya kenapa Rasulullah itu diturunkan? Biar menjadi salah satu penggerak kita. Oh, contohnya ada nih. Kalau tidak mengikuti ibadah seperti Rasulullah, buat apa Rasulullah diturunkan? Apalagi mendapatkan titahnya langsung ke langit. Tidak boleh perantara Jibril. Nah, sangat pentinglah pembahasan di situ. Saking pentingnya pahala-pahala ibadah sholat, Rasulullah langsung naik ke langit. Jibril tidak sanggup karena bukan bagian urusan dia. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirus salat wa zakat wal ka'amah. Yang kedua yaitu kita dilanjutkan di perintah zakat. Zakat ternyata ada posisi kedua setelah mendirikan sholat. Kenapa? Zakat itu yang menopang, yang memberikan kemaslahatan kepada umat. Ada orang-orang yang mungkin membutuhkan zakat, kita dibutuhkan oleh mereka. Az-zakat bahasanya dalam bahasa bisa bertambah atau bisa membersihkan. Jadi harta-harta kita yang masih butuh ini dibersihkan, dizakatkan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kepada orang-orang mustahik yang membutuhkan itu kita zakatkan. Ada yang zakatnya yang dimaksud di sini adalah zakat wajib yang sudah sampai haul, ya, 1 tahun dan sudah sampai nisabnya. Kalau dalam fikihnya 43 juta sudah disetorkan selama 1 tahun. Keluarkan 2,5%-nya. Kalau tidak dikeluarkan, maka harta antum semuanya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dibersihkan, bahkan akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga yaitu warka'u ma'ar-rafi'in. Nah, inilah salah satu wajibnya sholat berjamaah. Rukulah bersama orang-orang yang rukun. Maksudnya Tafsir Al-Suyuti mengatakan bahwasanya ketika warka'u ma'ar-rafi'in, rukulah bersujudah bersama orang-orang yang sujud. Maksudnya sholat jamaah. Artinya apa? Makmurkan masjid. Nah, para ulama itu memakmurkan masjid bukan hanya sekedar rame, tapi ada kegiatan taklim. Kalau hanya sekedar rame ngumpul-ngumpul saja,
Ya, tapi tidak memberikan masalah ternyata ya pengertian ma'mur itu dari kata al-um, artinya apa? Memberikan manfaat. Ada manfaat itu yang diperoleh ketika orang-orang masuk masjid. Tambahnya ilmu, pahamnya tentang sunnah-sunnah Rasulullah, takutnya kehadiran kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ada manfaat. Kalau masjid tidak memberikan manfaat kepada penghuninya atau orang-orang yang sekitarnya, maka dia tidak akan memberikan manfaat makmur, memakmurkan dia memberikan manfaat, hanya sekedar meramaikan. Para jamaah sekalian, maka kewajiban sholat itu pun oleh Rasulullah SAW dikaitkan orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan dicap kufur, walaupun bukan sampai belum sampai ke tingkatan kafir. Kata Nabi SAW di riwayat Muslim, al-ahdul ladzi bainana wa bainakum shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia kufur. Kalau kufur hanya sekedar kufur, dia tidak sampai kafir, maka dia hanya mendapatkan dosa. Tapi kalau dia meninggalkan sholatnya dengan cara sengaja, bahwa sholat itu bukan suatu kewajiban, maka dia kafir. Itu jumhur ulama. Tapi kalau hanya sekedar karena malas-malasan, maghribnya sholat, isanya tidak, zuhurnya sholat, dan asarnya tidak, apalagi subuhnya. Nah, itu masih kita kalau tidak ada iktikad, ya, kalau bukan ada iltizam, ketenangan hati dalam diri kita itu bukan suatu kewajiban, maka dia bisa murtad atau kafir. Itu jumhur ulama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikan sholat, nanti dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Karena perbedaan kita dan orang kafir sholat. Orang kafir tidak sholat, kita yang sholat. Makanya perbedaan kita, ya kita sholat. Kalau ini tidak ingin disamakan dengan mereka, kita sholat. Ahsannya di masjid berjamaah. Walaupun kalau ada udzur maka boleh untuk pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak wajib di masjid. Hanya tiga mazhab yang mewajibkan di masjid. Tapi Imam Syafi'i itu wajibkan. Imam Syafi'i fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang melaksanakan kewajiban yang lain gugur, bisa dicek di dalam kitab Al-Um jilid pertama tentang bab sholat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang sholat itu akan dimudahkan rezekinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluarga sholat. Wastabir 'alaiha, maka bersabar atas setiap ujian ketika kita sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepada kalian, kata Allah. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian atas perbuatan kalian. Jadi kalau ini rezekinya lancar, maka datang debut. Bukan datang tambah yang membawa hal-hal yang sifatnya itu membuat kesyirikan, keyakinan yang akhirnya merupakan, yang akhirnya mengatakan mana alaqah apa dijabar. Barang siapa yang meyakini alaqah, tanda-tanda benda-benda itu atau keramat, maka dia sudah melakukan kekufuran. Walaupun bukan itu baru syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, alhamdulillah, itu harus tobat dulu sebelum matinya. Kalau nggak tobat, maka dia fi jahannam khalidin. Dia di neraka jahanam dan selama-lamanya. Jadi datanglah ke masjid, minta sama Allah, maka perlamalah ketika berdirinya. Makanya kalau ingin doa ketika dalam sholat, bukan di luar sholat. Ternyata dalam beberapa riwayat Nabi itu kalau ingin berdoa itu dalam sholat, bukan di luar sholat. Ketika berdirinya, ketika rukunya, apalagi sujudnya, tawil sujud, memanjangkan atau
atau melamakan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi melamakan, jadi bukan berarti orang-orang yang meninggalkan sholat juga termasuk orang-orang yang dihilangkan rezekinya, tidak. Tetapi memiliki rezeki yang barokah, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah-perintah yang apalagi perintah itu langsung didatangkan oleh Allah perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, nah di luar sholat, setelah sholat itu namanya zikrullah, ulkullah, zikir. Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, zikir. Jadi perbanyak doa itu ternyata di dalam sholat, bukan di luar sholat. Makanya mohon maaf, dalam masalah perbandingan fikih kadang ada orang yang menggerak-gerakkan tangannya begini. Karena memang ada riwayatnya yang sahih bahwasanya orang yang berangkat di menandakan doa ini meminta kepada Allah. Jadi bukan main-main yang berangkat tangan ini, ada hadisnya. Bahkan riwayatnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Aqwad. Ini dikaji bahkan termasuk dalam silsilah hadis sahih, bukan silsilah hadis dhaifah. Makanya kita butuh belajar agar bagaimana perkara-perkara yang melihat kita baru ternyata itu kan dari agama Islam, dari kita. Cuma mungkin kitanya masih belum menginjakkan kaki kita, masih ta'lim, belum bisa mendengarkan tausiah. Makanya ilmu itu tidak masuk ketika melihat sesuatu yang anggapannya itu aneh, bisa saja sesatkan. Makanya kita butuh tabayun, butuh belajar. Jangan sampai kayak ini dibikin isu, dibikin perkara-perkara yang awalnya memang ada dalam Islam, perkara misalnya bidah. Kalau misalnya bidah, tunjukkan dalilnya. Karena agama ini agama dalil, bukan agama akal. Jangan sampai akal itu mendahului dalil. Makanya ada dalil akli, ada dalil nakli. Misalkan pertanyakan, aina Allah, di mana Allah? Nah, kalau kita terbaca tuh pertanyaan Allah di mana? Ada yang tahu dalam dalil Allah Allah bersemayam di atas arsy. Itu dalil, jadi harus wajib karena harus mendahului nakli. Dalil Al-Quran daripada akal. Walaupun para ulama tentang sifat ternyata pada al-istiwa ini istiwa atau istaula punya tempat, tapi laisa kami ini syai'un. Tapi Allah itu jangan samakan seperti wujud manusia, tidak bisa disamakan. Nah makanya butuh tamsil atau ikrar pada tahapannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam Quran surah Al-Ankabut bahwasanya orang-orang yang melaksanakan salat Allah akan berikan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada orang-orang yang bertakwa. Wa yattaqillaha artinya apa? Dia selalu takwa kepada Allah, artinya apa? Salatnya tidak tertinggal. Terus istiqomah melaksanakan salat. Jadi ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba datang ke rumahnya, Masya Allah, ada rezeki. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah memberikan bantuan. Tiba-tiba di jalan ketemu dengan orang-orang dermawan,
Nah itu banyak kisah-kisah orang-orang yang memang terpati dirinya dengan sholat, tidak pernah tertinggal dengan sholatnya. Artinya Allah pun akan terus menjaga dia. Biar apa? Biar tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan jalan keluar. Jalan keluarnya tentang masalah itu. Buatannya apa? Karena kerusakan ekonomi yang paling mendekatkan kepada kekufuran, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran, maka agar ekonomi kita stabil, maka dekatnya Allah Azza wa Jalla dengan terus melaksanakan sholat berjamaah yang wajibnya harus dilaksanakan secara berjamaah. Walaupun ada uzur, maka itu tidak masalah karena para ulama pun membolehkan kita melaksanakan sholat berjamaah kecuali ada uzur yang syar'i. Bahkan dikisahkan ada seorang orang tua di zaman Rasulullah, dia meminta agar tidak ke masjid. Ternyata matanya buta. Seorang kakek matanya buta, jalannya susah. Tapi apakah Rasulullah mengatakan, hal anda sami'an tidak? Apakah engkau mendengar suara adzan? Nah, sami'an tidak. Saya mendengar suara adzan. Maka kata Nabi apa? Maka ke masjid. Orang yang buta saja suruh ke masjid. Apalagi orang yang sehat. Orang yang masih gagah dengan alasan sibuk tidak mau ke masjid, a'udzubillah, kenikmatan terbesar itu adalah awalul ma'ifasat yaumil qiyamah shalah. Pertama yang akan dihisab oleh Allah yaitu pada hari kiamat adalah salat. Maka perbaiki salatnya, dia hisab kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hisab kita baik salatnya, maka amalan yang baik itu insyaallah itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dimaafkan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ala وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها خير الخيرات في الحياه وفي الموت. اللهم ادفع عنا البلاء والبغي والفحشاء والمنكر والشيخ المختار والسجاد والمنن ما ظهر منها وما بطن بلدنا الخاصه ومن بلدان المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واشهدوه من فضله يؤتكم ولذكر الله